Selamat pagi menuju siang Kanca. Terima kasih Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Berbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran Bojongkuning Singaparna. Dan baik Kanca Bas, pada kesempatan kali ini seperti yang kami informasikan sebelumnya, talkshow untuk hari ini tepatnya di hari Rabu 15 Juni 2022 dengan narasumber dari SMC ya, RSUD SMC, yakni Bapak Apoteker Yazid Bustami, Sarjana Farmasi. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi di RSUD SMC. Ya, dengan mengenal lebih dekat SMC nanti akan segera disampaikan oleh narasumber kami. Namun sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu ya dengan narasumber kami ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, oke. Selamat datang Pak di studio kami. Terima kasih atas undangannya nih. Bapak Yazid Bustami, tapi sering dipanggil Bang Yazid begitu ya? Di kantor kebetulan banyak yang manggil Bang Yazid, nggak tahu nih kenapa sih sebut abang, padahal saya bukan orang Betawi. Bukan orang Betawi. Iya, aslinya dari mana Pak? Saya sih dari Kuningan. Oh iya, Kuningan. Iya. Puyem. Ya, betul. Yang emberan tuh ya. Ya, pasti pulang dari sana pasti ditanyain Puyem gitu ya. Betul. Ya, baik Pak, Bang Yazid bisa menyampaikan ini ya, terutama mengenai tema kita cerdas menggunakan obat. Jadi ternyata ada aturan yang harus dipatuhi begitu Pak ya? Iya, betul. Iya, silakan Pak. Bagaimana mengenai obat, namun sebelumnya sesuai dengan jabatan Bang Yazid ini Kepala Instalasi Farmasi RSUD SMC, mungkin bisa diulas kembali, barangkali ini sangat penting bagi masyarakat yang ingin berobat ke SMC Pak. Ya, selamat pagi atau siang sekarang ya? Iya, pagi menuju siang. Pagi ya? Menuju siang. Selamat pagi menuju siang para Kancamas. Kancapas sih. Kancapas ya? Iya. Kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Radio Berbasora untuk memberikan bukan materi atau pembelajaran ya mengenai cerdas menggunakan obat. Di mana cerdas menggunakan obat itu merupakan salah satu program nasional. Itu udah dari 2015 pemerintah mencanangkan itu. Dengan tujuannya memang itu untuk mutu yang baik dalam penggunaan obat. Biar masyarakat itu paham bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar itu. Namun sebelumnya saya ingin dulu menyampaikan beberapa hal mengenai kefarmasian yang ada di SMC ya. Iya, betul. Nah, kita di Farmasi SMC ini berdiri ya bertepatan tentunya dengan berdirinya rumah sakit pada tahun 2011. 2011 kita berdiri, kemudian dari farmasi yang begitu sederhana dan sekarang pun mengikuti perkembangan rumah sakit yang begitu pesat dan bagus. Begitu pula pelayanan di kita juga sudah semakin banyak dengan banyak spesialis dan lain sebagainya. Sarana prasarannya udah baik. Kita pun farmasi di SMC ini terus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, selayang pandang saja sedikit dari IFRS, Instalasi Farmasi Rumah Sakit itu. Kita mempunyai SDM. SDM farmasi itu sekarang ada 47 karyawan ya di staf farmasi, terdiri dari 15 apoteker, kemudian 32 tenaga teknis kefarmasian. Kita mempunyai sarana atau pelayanan, ada depo farmasi rawat inap, depo farmasi rawat jalan, kemudian depo farmasi GD, kemudian ada pelayanan program obat nasional juga, kemudian ada gudang kefarmasian. Nah, untuk pelayanan di kita tuh 24 jam, tentunya rumah sakit pasti 24 jam untuk depo farmasi rawat inap dan rawat untuk IGD, depo farmasi IGD. Kemudian untuk depo farmasi rawat jalannya pelayanannya itu di jam kerja, di pagi hari dari jam 7.45 sampai dengan selesai. Bisa sampai sore itu karena tergantung banyaknya pasien yang kita layani.
Kemudian untuk obat Prognas itu memang program nasional obat-obat pemerintah yang disuplai ke kita ke rumah sakit itu untuk pelayanan penyakit nasional yang sudah banyak itu kita terjadi di sini seperti HIV/AIDS, kemudian obat untuk MDA, TB dan vaksinasi. Gitu. Kita juga di farmasi rumah sakit di SMC itu sudah melakukan pekerjaan farmasi kliniknya sudah berjalan, insya Allah. Jadi dengan farmasi klinik itu kita akan banyak sekali membantu daripada pasien untuk pengobatannya. Jadi terapinya mudah-mudahan akan lebih bagus gitu. Maaf Pak, kalau yang IGD itu berarti non-stop begitu ya? Betul, pelayanan farmasinya. Betul. Selama 24 jam kita non-stop, petugasnya pun kita gantian. Iya. Kemudian kalau yang lainnya sesuai dengan jam kerja, bahkan hari kerja begitu? Betul. Untuk rawat jalan hari jam kerja. Jam kerja. Seumpama itu membutuhkan obat pada hari Sabtu begitu, bagaimana untuk mengatasinya? Nah untuk hari Sabtu kan kemudian poliklinik itu tutup ya mungkin. Nah kita ada pelayanan di IGD. Kita dialihkan ke sana. Dialihkan begitu ya. Ke IGD. Nanti pelayanan obatnya pun kita bisa terintegrasi dengan IGD atau rawat inap. Iya. Apa sih Pak sebenarnya definisi obat ini? Apakah obat itu pasti menyembuhkan atau hanya membantu saja? Kalau dari definisi obat, kita banyak definisi sebenarnya, ada dari ahli ataupun dari menurut perundang-undangan. Kalau menurut perundang-undangan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pengertian daripada obat itu adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis. Itu bisa buat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan termasuk kontrasepsi untuk manusia. Itu bisa termasuk bagian daripada obat. Kalau dari menurut ahli itu obat adalah zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Itu seperti itu pengertian daripada obat itu. Dan tentu saja obat ada golongan-golongannya sendiri ya, ya Bang ya. Iya betul. Mungkin bisa menjelaskan Bang Yasir mengenai penggolongan obat nih, menurut apakah dosis atau komposisi atau yang bagaimana, seperti apa itu? Sebenarnya untuk penggolongan obat itu banyak penggolongannya, tapi yang perlu diketahui oleh kanca Perbasora itu ya, untuk masyarakat umum saja nih, kita bisa menggolongkan obat itu berdasarkan nama. Berdasarkan nama itu ada obat paten, kemudian ada obat generik. Nah, untuk obat paten ini adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten tersebut. Itu yang lainnya tidak bisa memproduksi. Betul. Gitu, ya. Jadi si produsen tersebut atau industri farmasi itu menemukan zat aktifnya. Jadi yang punya hak untuk mematenkan penemuannya itu. Biasanya ini berlaku selama 20 tahun untuk hak patennya ini. Nah, setelah misalkan 20 tahun itu sudah beres, perusahaan farmasi lain baru boleh memproduksi obat tersebut. Nah, itu untuk obat paten. Nah, obat paten disebut juga sebagai obat inovator atau obat originator. Nah, untuk obat generik itu ada dua juga. Itu obat generik berlogo sama obat generik bermerek. Apa perbedaannya? Nah, untuk obat generik berlogo itu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakopeia Indonesia, buku besar farmasi, untuk zat berkhasiat yang dikandung zat aktifnya. Jadi namanya itu sesuai dengan zat aktifnya. Misalkan zat aktifnya paracetamol, namanya paracetamol, atau amoxicillin namanya amoxicillin. Itu obat generik berlogo. Kalau obat generik bermerek itu obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Itu obat generik bermerek seringkali keliru sih dengan obat paten itu. Padahal itu sebenarnya bukan obat paten. Obat paten itu yang tadi. Ketika pertama kali menemukan zat aktifnya itu disebut paten. Kalau obat generik bermerek itu penamaannya itu dari
nama dagang produsen obat, yaitu dari obat generik pengambilannya. Contoh dari tadi paracetamol bisa disebut bukan nyebut merek nih ya, Sanmol atau Panadol, kemudian amoxicillin, Amoxan, seperti itu. Betul. Makanya saya juga apakah ini sama ya komposisinya? Ada paracetamol yang kita ketahui, kemudian ada Sanmol. Itu hanya dari merek dagangnya saja ya. Iya, betul. Tapi kandungannya sama dengan yang generik tadi. Kandungannya sama, itu kandungannya sama. Ya, obat generik berlogo harganya memang lebih terjangkau dengan mutu dan khasiat yang sama dengan obat generik bermerek ataupun obat inovator yang kandungan dan dosisnya sama sebenarnya. Kesamaan kualitas obat generik berlogo dan obat generik bermerek ini dibuktikan dengan studi biopabilitas atau biokapelin. Jadi sudah ada penelitian terlebih dahulu secara klinisnya, jadi ya insya Allah untuk kualitasnya sama. Kemudian obat generik berlogo, pasti ada yang nggak berlogo begitu atau bagaimana? Harusnya berlogo. Harusnya berlogo. Iya. Jadi suatu keharusan. Generik pasti harus berlogo gitu ya. Harus kita curiga kalau tidak berlogo begitu ya. Iya, itu jadi keanehan sebenarnya. Enggak, maksudnya kalau berlogo berarti ada yang tidak berlogo. Iya. Kemudian ini apa saja nih yang harus diperhatikan oleh masyarakat ini saat membeli obat ya? Apakah komposisinya, apakah apanya ya masyarakat yang harus cerdas di sini saat membeli obat, terutama di penjualan di toko obat atau juga di apotek ini? Oh iya, tadi yang mengenai penggolongan obat itu sebenarnya masih banyak, masih ada. Selain tadi obat generik, kemudian obat bermerek nih, ada juga dari bentuk sediaan yang tadi ya. Kita masih bicara masalah tentang penggolongan obat nih. Obat berdasarkan bentuk sediaan itu ada yang berbentuk padat, seperti tablet, kapsul, serbuk pil, suppositoria, pula dan lain sebagainya. Kemudian bentuk setengah padat ada salep, krim, gel gitu yang dioleskan. Kemudian bentuk cair ada sirup, suspensi, infus, kemudian injeksi, obat tetes. Kemudian bentuk gasnya pun ada yang berupa inhalasi, aerosol atau turbohaler. Nah, kemudian berdasarkan cara penggunaan. Nah, ini ada lagi berdasarkan cara penggunaan nih. Itu berdasarkan saluran atau organ tubuh tempat dilalui obat. Itu dapat digolongkan dalam obat dalam. Obat yang digunakan dengan cara ditelan. Itu secara oral ya. Kita makan melalui mulut dan melewati saluran cerna. Contohnya itu tablet, kapsul, sirup. Kalau sekarang jarang puyer ya? Puyer itu masih. Itu obat racikan. Obat racikan biasanya kebanyakan sih dari obat anak ya, itu yang masih sering diracik. Obat epilepsi, kemudian obat saraf pun banyak yang diracik juga sih sebenarnya. Di mana kebutuhan pasiennya. Ketika pasien itu tidak bisa memakan obat yang berupa tablet, ya mungkin kita bisa memilih yang betul gitu ya, diracik seperti itu. Biasanya itu. yang susah makan obat itu pakai pisang juga, ketelannya pisangnya doang. Obatnya masih nempel di gigi. Apalagi pakai air gitu, aduh susah kalau nemuin pasiennya begitu ya. Terus kemudian apa lagi? Kemudian ada obat luar, obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan pastinya ya, atau diaplikasikan pada bagian tubuh bagian luar. Biasanya obat luar ini kita kalau di rumah sakit suka dikasih etiket warna biru dengan tulisan tanda obat luar seperti itu. Contohnya ya salep kulit atau salep mata, kemudian obat tetes telinga atau tetes mata. Kemudian obat berdasarkan penandaan nih. Nah, yang tadi mungkin yang berlogo itu ya penandaannya seperti obat bebas. Ada obat bebas, obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Langsung ke apotek atau ke apotek atau toko obat. Toko obat nih ya. Dan pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau. Biasanya kalau obat bebas ini ada tandanya. Berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Biasanya seperti itu. Contohnya ya paracetamol, bedak salisir yang suka ada dengan tanda warna hijau itu. Kemudian obat bebas terbatas. Ya, obat bebas terbatas sebetulnya merupakan obat keras sebenarnya, namun masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Namun mempunyai peringatan khusus nih, tandanya ada peringatan khususnya untuk obat bebas terbatas ini. Tempat penjualnya tentunya harus di apotek sama toko obat.
Pada kemasan biasanya diberi tanda lingkaran biru dengan tepi warna hitam. Iya. Nah, mudah-mudahan Kanca Purbasuara bisa membedakan nih tanda-tanda itu dan bisa diingat untuk obat bebas atau obat bebas terbatas. Nah, untuk obat bebas terbatas ini juga terdapat juga kotak peringatan. Kotak peringatan berwarna hitam biasanya dengan tulisan putih, mulai peringatan dari nomor 1 sampai nomor 6. Contoh peringatan nomor 1 itu awas, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya misalnya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan obat keras ya, obat keras. Nah, ini obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Jadi untuk Kanca Purbasuara ini jangan sembarangan membeli obat. Karena ada obat yang harus yang tidak bisa dibeli tanpa dengan resep dokter. Jadi harus dengan resep dokter. Ya salah satunya dengan obat keras ini. Ya, biasanya pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Dan huruf K biasanya ada huruf K-nya di tengah. Itu obat keras. Iya, obat keras itu tanda obat keras. Ya contohnya semua golongan antibiotik, obat hipertensi, obat jantung, obat diabetes dan lain sebagainya. Dan kalau sepengetahuan saya di lapangan itu ya banyak masyarakat yang beli antibiotik tanpa menggunakan resep. Itu berbahaya begitu? Sangat berbahaya sebenarnya. Ada juga yang bukan penyalahgunaan tapi salah penggunaannya, salah terapinya gitu ya. Indikasinya buat apa malah beli antibiotik? Dia sakit kepala. Nah, tapi dia malah beli antibiotik. Kan kurang ini ya, kurang nyambung itu. Bisa aja kan kalau sakit kepala atau pusing cukup dengan hidup obat anti pusing ya seperti paracetamol seperti itu. Tidak perlu beli antibiotik sebenarnya. Iya. Karena penggunaan antibiotik itu memang harus dengan pengawasan atau indikasinya harus dari dokter. Harus ada di resep dari dokter karena antibiotik itu salah satu obat yang penggunaannya harus benar. Iya. Kalau nggak dari resep dokter mendingan jangan konsumsi itu. Betul. Iya. Kemudian dilanjut ya ini silakan, masih tentang penggolongan obat. Iya. Ada lagi obat psikotropika. Obat psikotropika ini obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat. Ini dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Sama dengan resep dokter. Kemudian pada kemasannya diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi biasanya. Ya hampir sama dengan obat keras lah tandanya untuk obat psikotropika ini. Kemudian selanjutnya obat narkotika, obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Nah ini yang bahaya menimbulkan ketergantungan ini. Orang bisa jadi ketergantungan, bisa dengan berbagai macam cara. Kalau udah ketergantungan itu akan sangat berbahaya bagi dirinya atau orang sekitarnya. Ini obat ini tuh hanya dapat dibeli dengan resep dokter juga. Pada kemasan diberi tanda palang warna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Kayak perboden gitu ya? Ya seperti tanda salib begitu ya. Iya. Kayak apa namanya yang ada di ambulan itu. Iya. Kemudian masih ada lagi tentang saya kira mungkin cukup ya untuk penggolongan obatnya sampai obat narkotika. Baik, Bang Yazid, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu dan juga mengingatkan kepada Kanca Pas untuk bisa bertanya langsung melalui WhatsApp di 0853 244 0-nya 3 kali 70 ya. Dan setelah lagu ini nanti Anda bisa memanfaatkan dalam tanya jawab dialog interaktif ini ya mengenai cerdas menggunakan obat. Ya baik Kanca, kita lanjut kembali ke pertemuan kita di Talkshow bersama RSUD SMC. Pada kesempatan kali ini bersama narasumber apoteker Bapak Yazid Bustami, sarjana farmasi, dengan mengangkat tema cerdas menggunakan obat ya. Dan Abang Yazid ini beliau adalah kepala instalasi farmasi RSUD SMC. Ya baik, kita lanjut kembali Bang Yazid mengenai apa tadi pertanyaan saya yang belum sempat terjawab. Jadi
apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat membeli obat itu, Dok? Maaf. Ayo, Pak apoteker mungkin ya. Iya, panjang ting. Gimana nyingkatnya ya kalau apoteker itu? APT saja mungkin. Oh iya, APT ya. Oke, silakan. Ya, ada apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat membeli obat? Iya. Ya, kita menyarankan saja sih ya. Itu obat itu dapat diperoleh di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaannya yang seperti tadi saya katakan. Ada yang obat bebas dengan tanda hijau, yang bulatan hijau, kemudian obat bebas terbatas dengan tandaan biru. Jadi ya diusahakanlah ketika membeli obat itu obat dapat diperoleh di sarana pelayanan farmasi yang berizin di apotek atau toko obat. Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin itu memang suatu keharusan sih harusnya, dan masyarakat pun harusnya udah paham ketika butuh obat harus kemana gitu kali ya. Tidak sembarangan beli obat ke tempat yang prasarana yang tidak berizin. Seharusnya di sini juga harus ada kerjasama sebenarnya, komitmen dari seluruh baik dari stakeholdernya, kemudian pemberi pelayanan kesehatan, itu mengarahkan masyarakat itu dalam mendidik masyarakat membeli obat itu harus kemana sebenarnya. Karena ketika beli di toko obat atau apotek yang berizin itu, insya Allah itu akan ada petugas di sana yang akan memberikan perhatian lebih atau memberikan pengetahuan lebih mengenai penggunaan obat. Kemudian yang harus diperhatikan oleh masyarakat itu obat keras dapat diperoleh di apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan nih dengan menggunakan resep dokter. Jadi ketika tahu tadi udah dijelaskan bahwa ada obat keras dengan tanda K yang merah itu harus dengan resep dokter. Jadi pasien ketika beli obat itu kemudian melihat logo itu, oh ini obat keras nih, harus sadar bahwa saya juga boleh beli obat ini nih tanpa resep dokter. Seperti itu. Jadi balik lagi ke pengetahuan masyarakat yang seharusnya paham mengenai itu. Kemudian hindari pembelian obat dari sarana tidak resmi yang seperti tadi saya katakan, atau tidak mendapatkan izin sebagai pengecer obat, termasuk melalui media online, marketplace seperti itu. Iya, banyak sekarang. Iya, betul. Kita kan nggak tahu tuh marketplace obatnya obat dari mana, kan? Kemudian apakah bisa aja tuh nemu obat di mana dikemas lagi sedemikian rupa kan? Bahaya. Atau yang pedagang obat di pinggir jalan yang ada akrobatiknya gitu, dulu itu. Harus ke apotek yang jual resmi begitu ya, Mas. Kemudian pembelian obat melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian seperti apotek atau obat berizin, terus itu akan dijamin keamanannya. Karena di sana ada pada TTK yang bisa, yang sudah mendapatkan izin praktek biasanya di sana. Jadi lebih aman lah. Kemudian masyarakat juga harus memperhatikan, pastikan obat yang diterima saat membeli atau dari fasilitas kesehatan tersebut memiliki kemasan yang dalam kondisi baik dan utuh. Masih segel gitu. Betul, segel. Masih bagus itu ya kemasannya, utuh, nggak pudar dan lain sebagainya. Ada juga ini kedaluarsanya itu ya, ada expirednya juga ada ya. Dicantumkan di sana, di dalam kemasan juga ada. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan juga untuk obat dengan resep dokter. Nah, ketika menerima obat dengan resep dokter itu, lihat kelengkapan informasinya. Di sana ada nggak di dalam etiketnya nama pasiennya, benar nggak nih nama saya nih misalnya pasiennya, kemudian tanggalnya, tanggal sekarang misalkan, kemudian aturan pakainya ada enggak, kemudian tanggal kadaluarsa yang tadi yang harus diperhatikan juga. Mungkin itu. Baik. Bang Yazid, sebelum kita masuki sesi berikutnya, tadi saya sudah menyampaikan untuk dialog atau tanya jawab terkait dengan tema yang kita usung ke kesempatan kali ini, cerdas menggunakan obat. Nah, ini ada Kanca yang sudah masuk melalui WhatsApp untuk tanya jawab. Yang pertama ini dari Teh Risma ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Pri. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak narasumber. Saya Teh Risma di Warban, Warung Bandung, Tanjung Jaya. Mau bertanya, kenapa
kalau obat generik kebanyakan kurang ampuh untuk mengobati suatu penyakit. Apakah karena kandungannya kurang atau dosisnya yang kurang? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalam. Teh Risma di Warban. Silakan. Oke. Yeah. Terima kasih Teh Risma pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan yang bagus juga. Tapi saya juga kayaknya mengawang-awang nih untuk jawabnya. Karena mungkin yang tahu dari industri farmasi harusnya yang bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Tapi kita akan coba jawab mengenai pertanyaan itu. Kalau sepengetahuan saya itu kalau sebenarnya kandungan obatnya itu sama kandungannya sama dari seperti obat generik yang ada. Cuman biasanya kan kalau industri farmasi itu punya persaingan yang ketat juga dalam produksi obat ini, di mana mereka pastinya akan memberikan pengolahan obatnya yang baik. Biasanya kenapa sih obat generik itu bukan nggak bagus ya, tapi biasanya bisa jadi dari zat tambahan obat yang digunakan. Ketika zat tambahannya nggak bagus, itu akan mempengaruhi dari kualitas obat. Contoh dari daya dispersi atau penyerapan dalam tubuhnya. Ketika obat dengan zat yang sama, terus kemudian menggunakan zat tambahan lain yang kurang bagus, yang walaupun itu bentuknya bagus, tapi ketika zat tambahannya nggak bagus itu dalam tubuh itu akan mempengaruhi waktu lama penyerapannya. Contoh misalkan obat dengan zat aktif tertentu nih, kualitas zat tambahannya bagus, walaupun dia padat itu. Misalkan tablet dia padat, keras, tapi ketika sudah masuk ke dalam tubuh itu akan lebih cepat terdispersi, lebih cepat diserap oleh dalam tubuh. Itu karena zat tambahannya bagus. Kemudian karena obat generik diolah dari obat yang telah habis masa patennya biasanya, maka proses tersebut membuat beberapa bahan non aktif dari obat induk atau obat bermerek yang hilang. Setiap obat mengandung bahan non aktif yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap keampuhan obat. Itu salah satu juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti ya lebih jelasnya mungkin saya tanya ke produsennya langsung. Kenapa ini bisa seperti ini? Informasinya. Dan begitu Teh Risma yang dari Warban, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari narasumber kami. Kemudian masih ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan cepat mana reaksi ke pasien antara obat tablet dan yang berbentuk kapsul. Kalau kapsul kan pakai bungkus gitu ya, semacam plastik jangkang gitu ya. Iya betul. Gimana nih? Kalau dari penelitian yang ada dan ini itu lebih cepat mana sih? Cepat kapsul apa tablet? Itu lebih cepat kapsul. Ini saya jelaskan sedikit mungkin. Untuk tablet karena untuk masalah penyerapan dalam tubuh nih, begitu masuk dalam tubuh, tablet itu diserap lebih lambat biasanya dibandingkan kapsul. Karena bentuk sediaan tablet yang memiliki beberapa tahap pelarutan dalam tubuh itu, di dalam tubuh, sampai akhirnya diserap dalam tubuh dan menuju ke terapinya. Itu akan karena beberapa tahapnya itu tuh, beberapa tahap pelarutannya itu. Sedangkan kalau kapsul karena sediaannya dibungkus dengan cangkang kulit, maka pelarutan obatnya lebih cepat. Itu kan bahan cangkang kapsul itu juga mudah ya larut. Sehingga efektivitas dari obat akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Baik, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari narasumber kami ya. Kemudian masih dari Teh Risma tadi, terima kasih atas penjelasannya. Oh gitu ya. Sama-sama Teh Risma. Iya. Dan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pri dan Bapak narasumber. Saya Pak Popo di Warban. Mau nanya, saya pernah sakit suatu penyakit, lalu ke dokter, terus dikasih obat dan ternyata cocok. Alhamdulillah sampai sembuh. Nah, di kemudian hari
kambuh lagi. Apa boleh membeli obat serupa di apotik tanpa periksa lagi dan tanpa memakai resep dokter? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalam, Pak Popo di Warban. Ya, gimana nih Pak apoteker? Ya, oke. Terima kasih Pak Popo pertanyaannya. Sebenarnya tadi Pak Popo ini sempat diperiksa ya ke dokter. Iya. Dengan dapat resep tentunya. Iya. Resep itu dan cocok nanti. Ya, kemudian bagus ya, sesuai dengan indikasinya. Sebenarnya ketika kita ke dokter itu berarti itu penyakitnya kalau menurut saya bukan penyakit yang ringan juga. Karena kalau misalkan yang ringan, pengobatan diri sendiri suami medikasi itu biasanya penyakit yang ringan. Nah biasanya kalau resep dokter itu kan sesuai dengan indikasinya. Kita juga nggak tahu nih obat apa yang didapatkan oleh Pak Popon itu. Kalau misalkan Pak Poponnya ternyata di dalam resepnya ada obat keras atau obat yang perlu dengan resep dokter, itu tidak bisa, menurut aturan tidak bisa membeli obat tanpa resep dokter tersebut. Jadi tetap harus kontrol lagi ke dokter tersebut, tentunya dengan untuk mendapatkan resep dengan obat yang sama. Jadi jangan karena udah cocok kemudian kita balik lagi ke toko obat atau apotek untuk membeli obat yang sama. Jangan seperti itu, karena mungkin saja ada perubahan dari kondisi pasiennya, seperti itu. Dan harusnya ketika ada kejadian seperti itu, ada misalkan masyarakat yang sudah menggunakan obat dari resep dokter itu datang ke toko obat atau apotek, harusnya petugas di apotek pun tahu ketika ternyata obatnya, oh ini obat keras nih, walaupun pasiennya udah ini obat yang saya minum nih dari dokter, jadi menambah gitu ya. Harusnya petugasnya jangan dikasih, makanya harus ada resepnya seperti itu. Jadi menurut saya nggak bisa langsung beli tanpa resep dokter, harus jelas dulu itu obatnya apa. Iya. Begitu Pak Popo, mudah-mudahan juga jelas dengan jawaban dari narasumber kami. Dan kita lanjut Pak ya, nanti yang lainnya ditunggu ya, yang sudah masuk pertanyaan ke studi kami. Nah, yang diperhatikan ini saat mengkonsumsi obat-obatan ini apa saja, terutama bagi para pasien yang tentu mendapatkan kesembuhan begitu. Bagaimana cara minum obat sesuai kebutuhan ya? Gitu. Kalau kita membutuhkan obat itu, tentunya kita harus datang nih, datang ke tempat pelayanan kesehatan atau ke tempat sarana seperti apotek atau toko obat. Pertama sih kalau menurut saya, pertama ceritakan gejala atau keluhan penyakit kepada tenaga medis. Penyakitnya apa nih, supaya nanti tenaga medis kayak dokter itu bisa tahu, oh ini arahnya kemana nih penyakitnya, obatnya nanti seperti apa gitu. Karena biasanya tenaga medis dokter itu udah lebih tahu akan pengobatannya. Kemudian informasikan kondisi khusus, misalnya kondisi khusus itu misalkan pasiennya saya lagi hamil, kemudian lagi menyusui, nah, kemudian pasiennya bayi atau lanjut usia, kemudian terdapat penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes dan lain-lainnya, itu juga harus dikomunikasikan, diinformasikan. Kemudian ada nggak pengalaman alergi, atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Biasanya ada sih beberapa orang yang dengan menggunakan obat tertentu dia alergi biasanya, atau ada reaksi, itu komunikasikan juga. Kemudian saat mendapatkan obat, perhatikan nama obatnya. Jangan langsung ditelan ya. Perhatikan obatnya. Benar nggak sih ini obatnya gitu. Misalkan di resep obatnya yang diresepkan A, yang nama obatnya juga harus A gitu kan. Atau kandungannya sama lah. Kemudian zat berkhasiatnya apa. Biasanya juga ada di situ di kemasan. Zat khasiatnya apa, kegunaannya, cara pemakaiannya, kemudian efek samping dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Kemudian pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit, dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Nah, jadi biasanya kalau ada
kita lagi minum obat tertentu nih, kemudian kita dapat obat lagi, itu biasanya suka ada interaksi biasanya. Makanya harus hati-hati. Nanti komunikasikan pada tenaga medisnya bahwa saya lagi minum obat ini misalkan, terus ada tambahan kira-kira berbahaya nggak obat tambahannya yang lainnya itu, gitu. Biar nanti biasanya dokter akan memilihkan obat yang cocok. Kemudian untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, ya tanyakan pada apoteker, dokter, kemudian tenaga teknik kefarmasian. Jangan malu bertanya sebenarnya. Iya, nanti sesat di jalan. Di jalan, betul. Dan ini untuk keselamatan diri, biar nanti terapinya pas. Gitu. Ada juga yang begini misalnya curhatnya ke petugas apotek. Gitu. Pak, saya itu begini, terus suka terasa begini, apa ya obatnya? Oh, itu obatnya ini. Gimana kalau terjadi demikian? Sebenarnya itu adalah termasuk tadi pengobatan. Dia berusaha untuk pengobatan dirinya sendiri mengenai suam medikasi itu. Biasanya kalau itu harus ada komunikasi yang jelas. Mungkin nanti petugas dari farmasinya menanyakan riwayat-riwayatnya dulu. Kalau itu memang penyakitnya ringan, saya kira petugas pun akan bisa langsung memberikan usulan obat yang harus digunakan. Tapi ketika memang butuh penanganan khusus atau harus ada pemeriksaan dokter dulu, itu pun kita harus menyarankan. Tidak langsung karena saya ingin dapat profit banyak nih, langsung aja dikasihkan, nggak seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke, kemudian Pak Yazid, apakah semua obat yang dijual baik bebas atau juga resep dokter ada efek sampingnya nggak nih? Apakah obat-obat tertentu atau ada obat yang tanpa efek samping? Terus berbahaya nggak itu? Sementara kan banyak sekali yang berobat dengan teratur walaupun dengan jangka waktu yang panjang misalnya. Ini khawatir nggak ini untuk para pasien? Untuk efek samping ya? Iya. Apakah sih semua obat itu ada efek sampingnya, kemudian berbahayakah, gitu kan? Sebenarnya jawabannya iya. Semua obat memiliki efek samping. Terus apakah berbahaya? Ya tidak semua obat berbahaya juga. Tergantung dari respon tubuh masing-masing terhadap obat tersebut yang dikonsumsi ya. Kemudian efek samping tidak selalu muncul juga, dapat berbeda-beda pada masing-masing orang dan tidak dapat diprediksi kemunculannya. Kalau biasanya nih secara umum nih efek samping yang terjadi itu contoh ngantuk nih. Ngantuk itu bisa disebabkan oleh obat. Kebanyakan ngantuk ya pasti. Kayak minum kita contoh CTM lah. CTM itu akan menyebabkan ngantuk. Kemudian obat analgesik misalkan sama penamat ya, itu biasanya mengiritasi lambung biasanya. Itu bisa menyebabkan mual dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa obat hipertensi yang menyebabkan sering buang air kecil. Diuretik bisa obat diuretik itu. Itulah contoh-contoh samping umum yang sering terjadi. Mungkin itu. Iya. Oke, kemudian kita dengar tentang suamedikasi. Nah, apa ini istilah itu, Pak Yazid? Suamedikasi. Ini sebenarnya istilah juga ya dalam peraturan Permenkes ada juga yang disebut suamedikasi itu, dimana menurut Permenkes nomor 919 tahun 1993 itu suamedikasi adalah upaya pengobatan yang dilakukan secara mandiri oleh diri sendirinya berarti kan untuk mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi dia datang ke tempat sarana apotek atau toko obat, dia berusaha untuk mengobati diri sendiri dengan berkonsultasi, bertanya. Nah, maksud dari Permenkes tersebut adalah upaya pasien untuk mencari tahu. Pasien itu mencari tahu nih, mengenai informasi obat yang sesuai dengan keluhan penyakitnya.
dengan bertanya ya tadi tanya kepada apoteker atau petugas yang lain. Swamedikasi dapat dilakukan untuk keluhan dan kondisi penyakit yang ringan. Ini yang ringan saja nih penyakitnya nih, tidak yang berat-berat. Dan pada umumnya yang sering dialami masyarakat, masyarakat pada umumnya seperti kayak demam, pusing, gitu ya, nyeri, batuk, flu mungkin, ya, sakit mah, diare, itu penyakit-penyakit yang sering terjadi di masyarakat umum biasanya seperti itu. Tapi itu dianjurkan nggak, Pak? Kita menganjurkan juga swamedikasi itu. Kenapa menganjurkan juga? Karena swamedikasi itu memainkan peranan yang penting. Sebenarnya dalam sistem pelayanan kesehatan, penggunaan obat-obatan dalam swamedikasi yang sesuai dengan aturan dan kondisi pasien akan mendukung upaya penggunaan obat yang rasional. Jadi benar-benar aman sih sebenarnya kalau memang dilakukan dengan benar. Bila dilakukan dengan benar, swamedikasi itu memberikan solusi yang murah, kemudian cepat dan nyaman dalam mengatasi penyakit ringan. Penyakit ringan, penyakit Ya, ringan. betul. Mungkin sama dengan halnya isoman begitu ya, isoman. Bisa disebut seperti itu. Iya seperti ya, sepertinya begitu ya. Oke. Iya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati, ketika pasien SMC membutuhkan obat sementara di SMC sudah habis, solusinya beli keluar, otomatis si pasien harus mengeluarkan uang pribadi, padahal pasien menggunakan BPJS. Apakah uang tersebut bisa kembali? Prosedurnya bagaimana? Dari Abdul Rahman di Singaparna. Ya, terima kasih. Kalau memang pasien BPJS itu memang kita harus mengcover secara penuh. Kita tidak boleh membebankan sedikit pun kepada pasien BPJS itu. Dan memang kalau memang obat itu tidak ada, kita tentunya rumah sakit juga punya aturan. Aturan ketika obat itu nggak ada bukan berarti nggak ada itu sengaja nggak ada gitu. Tapi memang ada teknis yang menyebabkan obat itu tidak ada, bisa saja karena kosong pabrik ataupun memang susah langka obat itu. Nah yang kita anjurkan itu yang pertama, kita bisa ganti obat itu dengan obat yang sejenis. Kita akan coba ganti, substitusi lah obat itu. Ada nggak obat yang sejenis kita gantikan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika memang obat itu dibutuhkan oleh pasien dan kita tidak ada, kita akan memberikan imam konsen, menyerahkan lagi kepada pasien nih, karena kita punya aturan juga nih. Kira-kira Bapak Ibu bersedia nggak nih untuk membeli obat di luar? Tentunya dengan menandatangani imam konsen yang ada, surat persetujuan lah, seperti itu. Dan memang kita juga akan selalu mengusahakan obat itu, bagaimana supaya obat itu ada. Contoh ketika rawat inap nih, obat itu ada, kita akan usahakan cari, walaupun memang di kita kosong, kemudian industri farmasi kosong, kita cari ke tempat yang lain, mungkin ke sama rumah sakit, kita akan belikan itu. Diusahakan semaksimal mungkin untuk dibelikan. Dan biasanya memang ketika kejadian itu kita alhamdulillah selalu ada solusinya, tidak sampai kosong. Nah kemudian selain itu, ketika di kita kosong pun kita juga kerjasama dengan apotek lain untuk pelayanan BPJS. Dengan Kimia Farma kita bisa sarankan ke sana. Nah, untuk penggantian tadi penggantian uang segala macam, kita belum ada aturan sampai ke sana sih sebenarnya. Cuman kita usahakan terlebih dahulu untuk bisa memenuhi kebutuhan obat pasien. Seperti itu mungkin Pak ya. Ya oke, Pak Abdul Rahman yang ada di Singaparna, mudah-mudahan jelas ya jawaban dari narasumber kami terkait dengan hal yang Anda tanyakan. Sayang sekali ini waktunya terbatas. Udah jam 11 ya? Iya. Nggak kerasa 1 jam Pak ya? Betul ya, saking asiknya kita mengenai memang sangat penting sekali nih. Bagaimana minum obat dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang terakhir tadi disinggung mengenai swamedikasi. Iya itu. Swamedikasi. Nah, ini terutama untuk masyarakat awam nih yang melakukan swamedikasi ini, apa nih yang harus diperhatikan?
selain tadi yang sudah disampaikan tentang memilih obatnya, kemudian apa, nah yang harus diperhatikan masyarakat ya. iya, terutama gini, Pak ya, jarak meminumnya mungkin kan ya, kalau dari dokter resep ada 3 kali ya, Betul. ada 2 kali. Nah ini karena sendiri ini harus tanya kepada siapa ini cara minumnya gitu. Sebenarnya gini, kalau yang harus diperhatikan ketika sebuah medikasi itu pertama penggunaan obatnya tidak untuk pemakaian secara terus menerus. Sementara sifatnya begitu ya. Jika dalam 3 hari setelah mengonsumsi obat tidak sembuh, tetap harus ke dokter. Kita konsultasikan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Itu kita harus membaca, jangan sampai malas membaca. Dalam brosur etiket itu udah sangat jelas, di sana ada indikasinya, kandungan obatnya, efek samping dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada apoteker atau dokter. Misalkan kita menggunakan obat hasil sesuai medikasi, kemudian ada pusing hebat ya sampai pingsan atau muntah-muntah minum obat, itu segera hentikan, jangan diteruskan, langsung aja konsultasikan kepada dokter atau apoteker yang ada. Kemudian hindarkan penggunaan obat orang lain, walaupun gejala penyakitnya sama. Biasanya kalau masalah awam tuh, wah bikin sama katanya, pusing nih sama nih, obatnya ada tahu dari tetangganya, obatnya ini nih, beli itu aja. belum tentu benar, belum tentu benar karena memang pusing itu kan beda-beda juga sebenarnya, karena apa penyebabnya apa, gitu. Jadi obatnya pun ya harus disesuaikan, tidak harus sama dengan obat yang dipakai orang lain. Kemudian untuk selanjutnya yang harus diperhatikan itu untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap ya tanyakan kepada apoteker. Ya, tadi seperti yang Mas Beri tanyakan, itu cara penggunaannya bagaimana? Tanyakan aja langsung pada apoteker, minta dijelaskan cara penggunaan obat yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, cara kita seperti itu. Oke. Baik, itu kan saya mengenai soal medikasi ini, terutama masyarakat awam yang tentu harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat, sehingga harus banyak bertanya begitu Pak ya. Betul. Iya. Baik Kanca, demikian tadi talkshow kami dengan RSUD SMC, lebih dekat dengan RSUD SMC, jadi lebih jelas juga kita dalam berobat ya ke RSUD SMC. Dalam menggunakan obat. Harus cerdas. Betul. Iya, selalu diingatkan kepada anggota keluarga ya. Dan ini juga bisa disampaikan kepada rekan-rekan juga, jangan sembarangan minum obat tanpa ada petunjuk yang dari pakarnya. Betul, baik dari apoteker atau juga dari dokter. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Yajid Bustomi, beliau adalah apoteker, sarjana farmasi, dan beliau sebagai kepala instalasi farmasi RSUD SMC. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Dan ditunggu kembali kehadirannya nanti untuk kembali menjelaskan kepada Kanca yang belum sempat terjawab begitu. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.